Edisi kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu teman kita di Jakarta. Dia seorang penyanyi. Kita tunggu dia live. Pastinya udah tahu ya siapa yang bakalan live bareng sama kita. Ya, kita tunggu dia udah request. Hai. Yo, Meda, Hai. Mengatur. gimana? Apa kabar? Udah beres drama handphonenya tadi? Jadi handphone gua itu kan bermasalah. Bermasalahnya udah banyak banget. Gua kan pakai iPhone kan, terus tiap 30 menit tuh karena nyoba kan lagi sering live kan. Setiap 30 menit pasti suaranya hilang. Gitu. Terus sekarang Akhirnya, Android. nah lucunya kan gue punya Android juga. Hmm. Udah mulai rusak yang si iPhone-nya. Terus pas mau nyobain Android, gue nggak terlalu ngerti kan sama Android. Iya. Terus udah gitu, akhirnya pas lagi nyalain, tiba-tiba kok dia hang gitu. Ada kayak fast boot gitu. Terus pas, nah ini gimana caranya? Akhirnya gue panggil adik gue deh buat apa namanya? Gue panggil adik gue buat pinjem handphonenya dia. Maunya apa teman-teman di itu nggak di komen tuh ada siapa aja tuh? Di sini, Oh, ada hai Ipung. Abdi Mansyah. Abdi Mansyah. Hai, Yoel, hai. Eh, Sikat Mas, Dolin, ini pasti temennya Edward nih. Woi, Mas Ipung, kamu punya utang sama saya, jangan lupa itu ya, rahasia kita gimana sih? Katanya mau di WhatsApp. Ipung banyak utangnya tuh Ipung. Sama aku utangnya banyak dia. Heran, Gimana kamu? Apa kabar di sana? Baik-baik semua? eh, baik, lagi mencoba terus adaptasi dan mencoba untuk beradaptasi dan membiasakan diri. Iya, New, new normal ya? iya, new normal. Kayak misalnya gini, misalnya mau kan hal-hal seperti ini, kayak kita talk gini terus live, ini kan hitungannya show gitu. Ini Yo, adalah dua bentuk show yang baru kan. yo, Jadi bener. kerjakan di rumah harus disiapkan dengan serius. Cuma bedanya kalau ini tidak ada kru yang membantu, tapi ada temen sih, maksudnya nanti kan main keyboard juga kan. Cuma maksudnya kayak nyiapin ini semua serba sendiri. Handphonenya disiapin sendiri, lampunya, lightingnya udah bener atau enggak gitu kan. Terus pakai pakai latihan juga gitu, pakai sound check juga, itu juga Weh. disiapkan. Jadi kayak mindsetnya adalah kita sedang serius nih, ada penonton yang tidak Hmm. kelihatan. Ke betul 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 betul. Sangat setuju. Aku pun juga berpikir yang sama. Makanya kita apa ngebikin dengan benar buat semuanya. Ya karena kita ngerasa this is the new normal kan. Tuh, normal Tuh. yang baru. Terus gimana? Ngapain aja selama stay at home? Belajar rekaman sendiri, Kenapa? belajar rekaman sendiri. Wah itu ajaib banget tuh. Iya, jadi belajar pakai Logic dengan serius ya. Kemarin sih bisa rekaman gitu, kayak pakai DeFi, bikin demo gitu bisa. Cuma belajar kemarin kan cuma nyanyi-nyanyi gitu, kalau salah ulang lagi. Kali ini kan harus belajar motongnya, pakai mengkombinasi track sama track gitu-gitu deh, yang lebih teknis gitu belajarnya. Even ya, Hmm. bayangin gue pakai apa sih namanya, yang mic yang di itu loh, yang di meja. Hmm.
gue anggurin kira-kira 2 minggu karena gue nggak tahu masangnya. Jadi gue udah tanya semua orang, wah ini rusak nih, gue bilang ini ada satu bahan yang nggak dikasih nih gitu, ada satu spare part yang nggak dikasih nih, terus jadi gitu kan dari label gue bilang coba kasih lihat, tunjuk, fotoin gitu kan, pas difotoin satu-satu cekrek gitu, yang ini gimana, coba yang itu dikombinasikan sama yang ini, itu dipasang ke sini, pasang ke sini. Oh ternyata gitu tuh caranya, jadi bukan ada spare part yang Ya, itu ya. Jadi besok-besok kalau manggung udah nggak pakai kru. oh iya dong, kalau mic gitu sama ini gue belajar EQ sendiri kalau di Iya, Logic. gue bisa loh. Ini sendiri, pasang-pasang sendiri gitu sekarang ya. Iya, jadi udah ngerti pasang sendiri. Udah ngerti. Lumayan udah bisa ngerti sendiri. Lumayan. Poin satu. Tuh. Sama belajar belajar dari berapa hari ya kita ya, udah 60 hari lebih gak sih? Ada. 30, 16, 60 lebih lah ya, 60 hari Iya. ya. Ada. Kalau kita beda situasi ya. Mungkin kalau Jakarta kan PSBB udah duluan, kalau Surabaya bulanan. Kita Surabaya itu bulanan. Kalau Jakarta kan udah duluan kan? Udah 16. Nah, kita udah stay at home-nya udah 2 bulan sih. Oh gitu. 2 bulan. Kan per kapan? Per Maret. Iya, per akhir Maret. Terakhir Maret ya? Iya. Kita 16. Udah lama lah. Udah biasa. Jadi kayak udah biasa. Terus besok-besok dipikir-pikir lagi. Besok-besok kalau misalkan harus ke kantor kerja gitu, tiba-tiba harus jadi pagi gitu kan, jadi kayak udah males banget sih, udah berbulan-bulan bangun siang tidur subuh kan. Nah itu bener tuh, susah jadinya untuk membedakan kapan kerja sama kapan istirahat. Iya. Karena semua kerjaan di rumah. Iya. Gitu. Beneran. Terus kalau di rumah itu kan, kalau buat kerja itu kan harus ngumpulin niat kan. Iya, itu dia. Makanya gue punya tips kalau buat gue sendiri ya. Buat cewek nih. Jadi kalau memang hari itu ada konten yang mesti dikerjakan, ada sesuatu yang mesti dipost, ada misalnya live yang mesti dikerjakan, mau itu cuma satu atau mau itu dari sore, setiap bangun tidur, gue setelah sebulan ya, gue pelajari pola baru ini, gue langsung mandi, langsung dandan. Biar nggak mager. Biar iya, soalnya kalau misalnya, maksudnya bajunya tetap nggak apa-apa baju rumah, tapi mandi, terus dandan tuh artinya bukan dandan makeup lengkap gitu, enggak, at least mukanya pakai skincare, pakai apalah gitu supaya seger. Dan terus kadang gue nggak berasa, kadang-kadang lupa mandi kan, nggak kemana, mandinya ntar aja gitu kan. Terus kegiatan yang gara-gara ini semua, ada beberapa kegiatan yang tertunda dari kamu? Album rilis, harusnya kan bulan April. Album? Harusnya album. Iya, album udah jadi, udah. Semua track udah mastering, udah mixing, mastering, tinggal cetak. Jadi rencananya kan mau cetak fisik. Terus? Udah, untungnya belum cetak. Oh gitu. Jadi mundur Sebagai penggantinya, akhirnya ngeluarin Silent Saturday. Single kemarin itu yang baru dikeluarin. Daripada nggak ada sesuatu yang dipublish sama di. Oke. Terus gimana kemarin manggung temen Ellen Child yang lagi tour? Oh itu seru banget.
thank you ya udah menjadi salah satu media ya, bukan media apa ya, salah satu bilangnya apa nih? Teman baik. Salah satu teman baik yang mensupport Oke, oke. ya kau dan Tanayu kan. Iya, 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 iya. Aku suka banget soalnya materi. Jadi kayak belum pernah dengar sebelumnya, terus jadi penggemar baru gitu. Terus kita sempat kolaborasi gitu, menjahit lagunya mereka dan lagu aku. Oh, gitu. Tapi apa nggak kelar ya kemarin ya turnya ya? Cuma Enggak. bukan jadinya. Oke, oke. Ya, tiba-tiba di tengah-tengah itu Karena apa perjalanan ada apa keputusan untuk stay at home ya. PSBB. PSBB Jakarta mulai duluan. Oke. Itu diceritain Ipung tuh Iya. apa eh, kejadian minuman Thai food. Oh gitu. Nggak apa-apa, aku mengalami hal yang sama kok. Tapi nggak mati loh. Enggak, untungnya enggak. Tapi morat marit iya. Kalau mati sih enggak. Tapi morat enggak karu-karuan. Iya, baru dikasih tahu. Jadi kayak, ya udahlah. Yang benar harusnya begini ya. Itu inilah inside jokes. Rasanya kayak ditabrak typhoon tau. Inside jokes. Jadi harusnya dia kasih nomor kirim. Oke. Apa? Tapi kamu udah terbiasa ya dengan semua kegiatan baru yang dilakukan di rumah apa segala macam udah untuk melakukan semuanya from home gitu ceritanya ya. Ya, udah sangat terbiasa. Sebenarnya sekarang itu cuma home tapi studio temen, studio pemain aku. Oke. Jadi at least maksudnya bukan kayak rame-rame gitu, enggak, karena kita lagi mengerjakan sesuatu juga kan gitu. Bakalan ada sebuah program di rumah aja dari gue yang akan gue coba lakukan seminggu sekali. Jadi kayak kita kan sekarang ini kan kayak lagi bikin program TV sendiri kan dengan fasilitas yang kita punya ini gitu. Betul. Semua mengalami hal yang sama. Jadi kayak mulai dari belajar hal baru sampai menyesuaikan semuanya dengan hal-hal yang baru, terus habis gitu ya harus bisa fit in sama keadaan juga. Mesti yang susah untuk maju kalau menurut gue adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa belajar gitu. Kalau gini kan kita jadi belajar lagi kan, kayak bayi lagi kan. Iya. Rekaman pelajarin lagi sendiri lagi. Kita yang memang skup pekerjaannya itu di ranahnya sama, itu dikasih keadaan yang memang ini gue dikasih keadaan 0-0. Jadi semuanya harus ya kan, baik gue atau semua teman-teman yang lain. Gue cerita sama Vira kemarin, ngobrol sama Bilal juga kayak aduh Kak Ed, gue dari bilang gue dari yang mau pertamanya gaptek sekarang jadi harus gaptek. Nah, itu dia. Terus begitu jadi lebih hal-hal yang tadinya kita nggak mengerti jadi ngerti. Kalau gue nih cobanya dari nggak cuma hal yang musik ya, belajar masak, which is akhirnya menyerah tidak lagi karena nggak bisa. Pernah kompor hampir kayak udah berasap gitu karena lupa, nggak konsen. Padahal gue kepikiran nyuruh lu bikin konten masak loh. Waduh. Kayak menyerah di awal, sudah kasih step duluan. gagal
kali nyobain. Kalau makan bikinnya nggak bisa. Asik, asik. Tapi masih apa beberapa kali masih keluar rumah untuk doing something. Oh Ya, bener-bener kayak aja. di rumah kalau Atau bilang kayak studio itu aja. supermarket nih ya, yang sering sekarang adalah dari rumah ke rumahnya adek Hmm. gue udah itu aja. Kok soalnya sepi banget gak ada orang. Jadi kayak di dalam rumah aja gitu. Di dalam Oh, kamar. oke, 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 oke. Jadi cuman ke tempat-tempat yang memang Ke, ada tempatnya aja ya. ya Penting. tempat umum ya, market. Mager juga, iya kan? Mager, mager jadi mager. Iya Terus betul. di poin-poin tertentu sebetulnya kayak kayak sekarang kan kalau gue kan rumah ke kantor, terus paling supermarket atau ke rumah orang tua gitu kan. Terus gue pernah sekali itu ke supermarket yang supermarketnya itu gue harus beli barangnya itu tapi nggak di supermarket yang memang supermarket di yang nggak di mall. Jadi Ya, mau nggak mau harus supermarket yang kayak ya. yang ada di mall. Nah, gue ke mall itu kayak nggak ada feeling happy yang gue jalan-jalan gitu. Jadi ya udah mendingan gue di rumah aja gitu kan. Mulai buka. Mallnya buka, Toko baju gitu buka. buka. Surabaya buka. Oh gitu. Surabaya Buka. Tunjungan Ah, apa? Buka, buka, tunjungan buka, Pakuwon buka. buka. Pakuan buka. Nah, Buka toko. aku ke Wow. Pakuan Oh, oh waktu gitu. Pakuan buka. Bener-bener kayak aku juga kaget. Oh, ternyata buka semua. Iya, iya benar-benar. Aku sih, Dan, dan sih bisa makan di tempat. siapa? Sempat sempat makan di situ juga kan. Jadi karena keluar kan gue sempat makan. Bisa makan di gue makan di mana ya waktu itu di Wendy's bisa beneran bisa. Tapi sepi sepi. Terus gue Kalau sempat Jakarta kayak gue, jalan-jalan buka. Emang aku nggak tahu sih. Tahu ada yang buka ada yang tutup. Buka ada yang tutup. Tapi most buka. oh, Dan itu kadang itu juga bikin gue kesel juga sih sebetulnya karena kayak nggak sepi-sepi amat ya rame gitu. Rame yang umum. Ya kalau untuk itu hari Minggu dan Sabtu ya sepi. Tapi ini kan biasa aja. Itu oh, biasanya weekend pas Minggu bisa rame banget gitu. Ini enggak gitu. Jadi nggak ada feeling kayak happy di mall juga happy gitu. Enggak malah was-was kan. iya betul. Khawatir gitu-gitu. Nah, nanti kalau misalkan semuanya udah beres, hal pertama yang mau kamu lakuin apa? Kalau udah kayak udah bukan normal ya, karena kita nggak akan kembali seperti dulu kalau menurut gue ya. Hmm. Pasti ada sesuatu yang baru yang karena kita udah terbiasa. Yang mau gue lakukan pertama kali adalah gue mau eh, apa nongkrong di kafe. Jadi gue tuh kebiasaan Pergaulan. apa? Bukan, Pergaulan. bukan. Enggak. Jadi, hai Pupung, ketemu lagi kita. Jadi gua kalau misalnya ke kafe itu sendiri Heeh. suka white noise-nya, Hmm. lalu bikin lirik lagu itu gua biasanya lebih cepet kalau di kafe. Oh, berarti me Kerjanya time itu gitu ya. gitu. Karena kalau Oke. di kamar kemarin lumayan susah tuh membiasakan dirinya, Hmm. ngumpulnya itu susah banget. Oke, kali ini kan sebetulnya kita nggak cuma ngobrol doang. Kita kan bakalan hearing session tentang lagu-lagu. Kamu tadi udah milih 4 lagu ya, 4 lagu yang akan kita dengerin. Nanti aku bakal nanya-nanya di belakang. Cuma aku sekarang mau nanya kamu tentang eh, referensi-referensi kamu lah.
apa yang kamu, maksudnya baik kamu sendiri itu musiknya itu kepinginnya dengernya itu arahnya yang kayak apa, terus habis gitu apa yang kamu suka. Lagu-lagu kayak gimana yang kamu banget kayak gitu, atau siapa referensi-referensi kamu mungkin, uh, siapa artis siapa kayak, atau lagu apa gitu gitu yang kamu suka, atau film apa gitu. Kalau aku nanya sama Bilal waktu itu, dia bilang kalau dia Beatles banget kan, bilang banget gitu. Kalau kamu? Kalau dia apa? Bilang kenapa? Beatles, dia tuh Beatles Oh iya sangat-sangat. iya. Iya. Eh, itu Sia yang zaman awal-awal belum dia kayak kolaborasi sama siapa. Jadi kayak bener-bener Ya, albumnya dia ya, awal-awal. dia Sama yang lirik. belum sekarang-sekarangan itu ya. Jadi, Hai Sandy, sambil nyaut ya. Jadi dia itu memiliki karakter nulis liriknya tuh gue suka gitu. Selalu gue repeat sampai sekarang tuh judulnya Lullaby, lagunya Lebay. Sia. Ya. Terus yang kedua yang Forever and Ever and Ever and Ever and Ever dari pertama kali gue ikutin, nggak pertama kali sih, gue mulai ngikutinnya itu di beberapa album terakhir Coldplay. Oh, Coldplay. Itu selalu tuh jadi selalu didengarkan. Kalau dia dari sisi bagaimana, sekali lagi dari lirik juga sih, kalau kayak Chris Martin sama cara dia nyanyi gue suka. Oke, oke, oke. Terus Itu sama Aurora, nggak ngoyo kalau bahasa Jawanya, ya kan? iya, sama Aurora. Aurora tuh dari Norway. Oke, oke. Lu nonton Coldplay waktu itu juga? Nah, sedih sih. Jadi nggak nonton karena nggak dapet tiketnya. Di Singapura nggak dapet. Waktu di Singapura tuh nggak bisa waktunya. Terus nyoba yang di Bangkok, intinya nggak dapet dari semua negara Asia. Akhirnya bela-belain waktu ada dokumenter tentang Coldplay, kan waktu itu kan rilis tuh di bioskop cuma 1 hari. Terus gue jadwalnya di bioskop tuh jam 2 malam. Gue bela-belain. Iya, 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 iya. Aku kedapetan Bangkok waktu itu. Apa? Dapat yang Bangkok. Oh gitu. Ya, ya actually sebetulnya, uh, I'm not a big fan of Coldplay sebenarnya. Hmm. Cuman experience nonton konsernya emang wow banget sih. Udah gitu Emang kan produk bagus ya. hmm? Produknya bagus. Bagus, bagus. Emang bagus. Terus dia, karena gue apa? Ya karena gue juga anak teknis yang memang perjalanan gitu. Jadi gue mempelajari apa yang ada di situ. Ya emang wow, 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 dan uh, emang fantastis sih. Emang fantastis. Bagaimana dia mikirin show-nya segala macam. Itu aja sih. Kalau yang lain ya lagunya ya sebetulnya gue nyanyi sih, karena tiap hari kan lagu Coldplay kan secara sengaja nggak sengaja terus kan, ada radio, TV, gitu-gitu kan, jadi ikut. Tapi emang bagus sih, emang bagus. Coldplay salah satu dari yang kamu suka ya? Ya, sama Aurora. Aurora tuh dari Norway. Dia lumayan unik. Dia nyanyi Into the Unknown. Oh, dari Yang Norway, dari Norway. yang bagian Aduh. Film mungkin? apa? Film Film. mungkin. Film film-film kalau yang di Netflix
ya, di Netflix tuh Marriage Story, aku suka. Yang Scarlett Ya. sama si Scarlett sama yang itu yang jadi Kylo Ren itu ya. Betul. Oh, film ini dong, film yang gue suka tuh Llewyn Davis, Life of Llewyn Davis, tau nggak? Belum nonton. Penyanyi folk yang hidup tahun 60-an. Siapa? Penyanyi folk yang hidup tahun 60-an. Hah? Dibikin filmnya. Nah, judul filmnya itu Llewyn Davis. Llewyn Davis. Ya, jadi Coba cari. dari awal sampai akhir itu sekitar tahun 2017 filmnya. 17 atau 16 gitu. Oke, nanti aku cari. Iya. Terus dia sepanjang filmnya itu kayak kasih tahu perjalanan hidupnya dia. Terus tahun 60-an itu ternyata kalau orang mau dengerin, mau gig, itu yang kalau folk tuh bisa cuma diem, kafe nggak berisik gitu. Iya. Intimate gitu-gitu, seneng banget gue nontonnya. Iya. Itu sama waktu kayak gue nonton eh gue nonton komentarinya si Bob Dylan waktu itu. Nah, Bob Dylan, ya, itu di Nonton zamannya. dokumentari Bob Dylan tuh. Itu juga apa yang nonton folk bisa gitu. Iya, kan lu kan juga bikin kan. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Gue tuh kayak, Maksudnya waktu itu actually pada waktu gue bikin itu aku tidak expect bahwa nonton bakal kayak gitu sebenarnya, karena aku berpikir bahwa masa iya sih orang zaman sekarang itu masih mau kayak gitu kan, tapi ternyata aku 3 kali bikin tiganya begitu. gila. Kecuali kalau pas waktu itu sempat yang main tuh White Shoes, tapi dia penampilan terakhir. Oh. Dan itu udah jam 12 malam ya. Nah, di itu jam 12 malam itu minusnya 14. Di Batu. Iya, waktu itu minusnya 14. Jadi semua pada berdiri, pada joget gitu. Kayak gitu. Jadi itu tuh kalau lu bilang pas event itu ya, pas kita bikin event itu tuh pertarungannya nggak cuman lawan panggung dan yang lain itu. Tapi dinginnya kurang, Iya. baju itu orang ketiga. Iya, minus 14 gitu. Ini sama kayak apa ya? Ya sama kayak kalau kita di luar terus lagi sebelum mau spring kan? Angin nggak? Apa? Iya, iya. Hmm. Jadi kayak apa ya? Kalau siang ada matahari, tapi dingin. Ya udah mulai. Kalau misalkan kita kerja event kan pasti sampai subuh gitu kan, pasang apa segala macam. Itu berasa jam 2 jam 3 gitu berasa udah. Ngomong udah ada asapnya. Iya, tapi seru kok gitu. Seru. Itu pengen banget kayak gitu. Nonton Oke, deh nanti kita ya, Llewyn Davis ya. apa? Inside Llewyn Davis judulnya. Oke, nanti aku WhatsApp kamu. Kita masuk ke hearing session kalau gitu. Kita mulai dari lagu yang pertama. Ini kamu bikin tahun 2019 yang judulnya Masih Ada Dia ya. Oke. Kita dengerin lagunya. Jangan awkward ya, lihat-lihatan ya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Gue dengerin lagu terus lihat-lihatan. Iya bener-bener.
dalam diam rinduku takkan bisa sayang, takkan sayang, hati ini jauh rindu tanpa ruang dan tak ku dapat sayang hidup bersama selagi masih ada dia. Mengapa senang simpan rahasia, mengapa cinta kau paksa membuka risau diri saat kau nyatakan tersenyum. Inilah jawabku, takkan bisa sayang, takkan mudah sayang, hati ini jauh rindu tanpa ruang dan tak ku dapat sayang hidup bersama selagi masih ada dia. Ada dia di sampingmu tak ku dapat sayang hidup bersama selagi masih ada. Oke. Meda, Yes. iya, Hmm. dibuat di tahun 2019, rilis tahun 2019. Oke, kamu bisa ceritain apa tentang apa yang ada di lagu ini? Aku ini kan Aransemen, lirik, atau cerita-cerita di aransemen, lirik, terus cerita-cerita di balik ini, ada sesuatu yang mau kamu ceritain? jadi lagu ini tuh gue tulis berdasarkan cerita temen yang berusaha untuk tidak berhubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Tapi karena gue lama-lama kan gue kan kayak jadi gue tuh kalau nulis lagu selalu
bukan selalu cepet gitu inspirasinya kalau dapet dari frase yang menarik hati gue Hmm. gitu. Nah, waktu dia kayak misalnya dari datang yang ya udah pokoknya gue nggak sama dia deh gitu, walaupun dia suka gitu, gue nggak sama dia. Tapi ntar kadang-kadang aduh tapi gue kangen apa segala macam. Terus gue selalu bisa ngucapin tuh yang nggak bisa kali gitu, lah jangan lah nggak bisa. Terus sampai suatu waktu nggak bisa sayang gue gitu. Nah waktu dibilang nggak bisa sayang, gue tuh kayak wah ini lucu nih kalau jadi lagu yang hooknya nggak bisa sayang, nggak mudah sayang, semuanya diulang gitu kayak sebagai dilematis sama ironis gitu Iya, iya, nggak iya. tapi sayang gitu nggak bisa sayang nggak mudah sayang nggak bisa Terus nggak ini karena diulang-ulang jadi bikin keinget terus kan? betul jadi ya udah gue bikin lagunya itu dari kata-kata itu dulu jadi dari chorusnya dulu memang dari refnya dulu gue bikin Hmm. oh sayang nggak mudah sayang gue bayangin nih wah emang susah nih jadi kayak karena cerita itu gue ulang sampai 3 kali Ya. terus gue coba menggambarkan ini mengalami proses pembuatan liriknya lumayan lama sih gue karena susah ditanya gue kan lagi sambil belajar juga untuk bercerita lewat lirik kan kayak Ya. lama sudah kulihat dirimu itu kayak mendekatnya dan kau jadi gestal gue jadi kayak temen gue Hmm, hmm, hmm. Karena bukan ya, bukan kamu yang mengalami, bukan yang mengalami kan? ya cuma karena gue ikut ngerasain terus udah gitu ikut ngerasa satu hal yang gue pegang itu bokap gue kan ngajarin kalau orang baik kan banyak Hmm, tapi orang kan susah hmm. gitu susah dicari jadi orang baik gampang dicari orang setia susah dicari nah jadi kamu mesti jadi orang setia gitu nah gara-gara itu kamu mesti jadi orang yang setia karena menjadi setia itu susah lebih Iya, ya. susah orang baik lebih gampang gitu Hmm, hmm, jadi hmm. gara-gara itu uh, gue juga ngerasa aduh nih orang ngulang-ngulang mulu itu udah kayak hampir 2 tahun gitu balik lagi akhirnya lepas juga kan ya udah gue bikin lagu itu lama sudah aku lihat dirimu mendekapnya maksudnya dia tuh sama pasangannya yang mendekapnya dan kau jaga selalu namun cinta kau beri untukku kan ngeselin ya lo pegang kau mendekapnya siapa cinta kau beri untukku dalam diam rindu kau sampaikan artinya dalam rahasia lu bilang kangen sama gue gitu makanya lagunya dibikinnya kayak gitu gue bikinnya pakai gitar doang waktu itu nggak gue tuh nggak bisa main gitar secara nggak bisa main gitar secara yang gimana gimana banget Ya tapi bisa. gue denger seneng denger bunyi bass gitu jadi gue bassnya gue bunyiin bawahnya gue nggak tahu apaan gitu oh ini kesini aja nah habis itu workshop bareng sama pertama sama Denny Indrajaya pemain gitar juga dari band jadi bareng bikin chordnya oh ini lu kayak gimana sih ini gue mainnya kayak gini gitu terus jadi deh lagunya nah yang uniknya lagu ini mendapat apa ya atensi yang luar biasa anak Malang tuh pertama yang nge-tweet Anak? anak Malang Oke. Eh, Mas Angga Oi ya kalau nggak salah Angga? Angga Mas Angga pokoknya Oke. ada dari Malang Nah, oke. karena Terus? videonya itu bikin mini seri ada 7 seri Oh gitu. ya baru album berbeda Kenapa? jadi enggak ini ada yang say hello ini pemain keyboard di lagu gue yang uh, kuingin kuingin dia main Oh, kuingin habis apa gini sih aku ingin. lu kan kapan sih pokoknya dia gue beda lupa yang ngiringin nah terus sorry keselak bentar jadi videonya bikin 7 seri nah kan gue ingin 7 versi mewakili perasaan banyak orang video pertama itu adalah orang yang udah siapin lamaran udah mau berangkat bareng bapak ibunya nggak jadi gitu. Jadi Oh, pas itu mini seri yang kamu ceritain itu ya kemarin ya? iya betul Oh, itu tentang lagu ini berarti.
Tanggal ini. Oke, 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 oke. Kayak gitu, orang setia gitu, pupung. Terus udah gitu, akhirnya seri yang kedua, orang yang lagi mau ajak dinner, mau ngelamar, tapi ceweknya nggak datang. Yang ketiga, ada cowok bucin banget nih, seneng sama cewek, tapi ceweknya orang lain. Jadi dia ngasih bunga apa, bodo amat. Terus gue, oh makasih ya bunganya, nanti pasti pacar gue demen nih, karena dia seneng banget sama hadiah ini, kayak gitu-gitu. Jadi dibikin 7 seri. Nah, um, itu menjadi mendapat atensi yang luar biasa tuh, karena sangat match dengan menggambarkan isi cerita dari berbagai berbagai sisi kehidupan manusia. Ada Oke, 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 oke. Seru banget kalau gitu. Nanti aku coba tanya apa? Cari ini serinya tuh ada di YouTube atau gimana? ada Ada. Oke. Aku belum, kamu udah cerita sama aku, coba aku belum lihat kemarin ini serinya. Ada 7 ya berarti ya? Terus yang lucunya, ada satu teman gue memerankan cewek yang diusir dari mobil gitu. Terus Oke. setelah selidik pas sudah selesai kan dia, kok jago banget sih nih anak nangis. Itu kan semuanya teman-teman gue yang main. Ah, Di seluruh seri itu tuh teman-teman gue semua yang main gitu. Terus udah gitu ternyata waktu udah selesai, terus gue bingung, kok jago banget sih bisa gini. Itu pengalaman pribadi, ternyata pernah lu. ditulisin sama cowoknya. Itu jadi Bener-bener itu, bener-bener resep, pantesan bener-bener. cuma syutingnya cuma sejam doang. Oke. Loh, 7-7-nya sejam doang? Bukan, itu kita satu hari syuting dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Oh, oke. Untuk ketujuh seri itu. Ya, cuma dia cepet banget gitu. Jadi dia memang syuting kita paling malam, jadi jam 12 malam mulai. Jam 1 udah selesai. Judul serinya apa? Masih ada dia seri, masih ada dia. Oh, ada dia series. Oke, oke, oke. Emang sengaja kamu bikin ya apa ya? Gimmick lah ya, gimmick itu gitu ya. Iya. Ya, jadi oke. Facebook juga sampai orang tuh pada, aku agak ini juga sih, orang jadi kayak nonton sinetron, lucu banget gitu. Ini apa sih gitu Kak? Lagunya bikin ini tuh cewek tega banget sih gitu. Jadi kayak ngomentarin pemerannya gitu loh. Tega banget sih tuh cowok jadi lamaran gak jadi gitu. Kayak beneran gitu loh. Kayak dianggap beneran. Aneh. Oke. Nah, ini sebetulnya kurang 15 menit. Kita mau lanjutnya atau 15 menit ya? iya, nanggung kali ya. Kita putus aja kali ya. Boleh. Terus habis gitu kita sambung lagi ya. Oke. See you in a bit ya. Bye. Yuk, kita kembali lagi. Kita tunggu Meda untuk join. Aku harus menulis IGTV dulu tadi. Iya, nggak kedownload terus tiba-tiba masuk ke IGTV lagi. Updatean baru. Updatean baru. Iya. Jadi mereka tuh kayaknya lagi Instagram akan menyeriuskan kali ya, menyeriuskan IGTV ini seperti Iya. itu. Jadi tiba-tiba langsung jadi IGTV. Oke, kita langsung lagu yang kedua aja kali ya. 2019 juga. Yang ini Kuingin. Kuingin ciptaannya Arlan. Oke. Tapi selalu ku rasa
ingin kau selalu ada di dekat, tapi kau tak ada waktu untukku. Perbedaan selalu ada di antara kita. Seharusnya kita mampu mengatasinya. Perubahan mulai muncul dalam diriku. Semua itu ku lakukan untukmu. Cobalah buka mata hatimu, hadirku di sini hanya untukmu. Hilangkanlah semua dahaga rinduku dari jiwa, kan ku hapus rasa sendu. Cobalah buka mata hatimu, hadirku di sini hanya untukmu. Hilangkanlah semua dahaga rinduku dari jiwamu, kan ku hapus sendu. Dari jiwamu, kan ku hapus rasa sendu. Oke, itu tadi lagu Ku Ingin, rilis tahun 2019. Oke, Meda, gimana? Ada yang seru apa balik lagu Ku Ingin? Jadi di Ku Ingin ini, gue ajak orang-orang untuk curhat soal berani menyatakan cinta. Kenapa? Apalagi ini dari perempuan. Berani nggak lo menyatakan cinta kalau lo lagi suka sama orang? Iya, karena biasanya cowok dulu yang menyatakan itu. Tapi ternyata banyak yang menanggapi, nggak cuma cewek, cowok juga banyak yang suka ngomong gitu. Oke. Terus gue ajak mereka untuk bikin audionya, kirim ke gue. Gue pengen denger curhatan lu waktu lu seneng sama orang, terus nggak berani atau berani, akibatnya apa gitu. Terus banyak yang cerita lucu-lucu ceritanya. Jadi ada yang cerita waktu SMA gue senang sama ini bla 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 bla, dan gue nggak berani nyatainnya, cuma berani deket aja jadi sahabat gitu. Setelah 10 tahun kami bersahabat, ternyata akhirnya gue baru bilang deh, dulu waktu itu sebenarnya waktu SMA gue suka sama lu loh, lu kenapa nggak ngomongin dulu. Ada yang kayak gitu. Karena lu Tapi itu lewat kamu meminta orang-orang yang bercerita ke kamu itu melalui apa? Atau mereka cerita melalui email kah atau apa? Atau gimana? Atau teman-teman dekatmu yang bercerita? Jadi ada teman-teman sendiri yang gue suruh duluan untuk mintain cerita. Tapi juga orang yang akhirnya nggak usah gue suruh, dia posting sendiri di Instagram media. Oh, tapi di mention ke kamu? Iya, di mention lagunya pakai Ku Ingin. Ada yang
ada yang coba untuk apa namanya, jadi dia kayak lagi jalan terus dia kasih audio gitu loh, terus dia Tapi bilang dulu dirimu sempat blow up ke sosmed gitu mengenai minta orang-orang cerita. enggak sih, enggak, aku enggak Oh, enggak. nge-blast. Oke. Pancing untuk melakukan hal yang sama. Oke. Begitu. Tapi berawal dari kamu minta sama teman-temanmu sendiri dulu kan? Iya. Oke. Ada inspirasi hidupku. Terima kasih ya Arlen. Oke. Itu seru banget. Jadi memang dari dua lagu yang tadi semuanya adalah gambaran cerita-cerita yang kamu teman-teman dari orang kamu ya. Betul. Oke. Seru. Oke. Kita mau dengerin lagu yang ketiga. Yes. Lagu ketiga ini 2018. Cukup 2 tahun yang lalu. Yes. Dirimu itu mulai nyanyi tahun 2000? Sama Seven 2018. Oke. Sebelumnya Dirimu sendiri nyanyi mulai? aku pernah jadi backing vokal. Mengisi soundtrack di Laskar Pelangi yang ketiga. Oke. Ada itu beberapa tadi aku lihat. Habis itu ke sini. Oh, begitu. Oke. 2018. Sendiri tak sepi. Betul? Betul. Oke, kita dengerin. Sendiri tapi tak sepi. Sendiri tapi tak sepi. Sendiri tapi tak sepi. Ku berlalu di sini, tiada ragu, tak ku melangkah, tidak senja. Tak ku hentikan mengenangmu. Nikmati senja ini. Hampiri pagi tanpamu. Akankah kini rasa pergi sendiri, tapi tak sepi. Nikmati senja ini. Hampiri pagi tanpamu. Akankah kini rasa pergi sendiri, tapi tak sepi.
tak sepi. Yes. Lagu yang nice banget. Ini lagu ini tuh lagu yang aku notice kamu itu dari lagu ini. Aku secara pribadi pertama kali aku dengar kamu itu taunya lagu ini. Jadi apa? Aku mengetahui kamu tuh dari pertama kalinya dari dengerin ini gitu. So, ada cerita apa tentang sendiri tapi tak sepi? Sendiri. Sebenarnya tuh lagunya itu kan gue tulis maksudnya nulisnya gak cepat karena dalam proses belajar menulis lagu. Waktu ini 2013. single pertama enggak kan? Udah lama sebenarnya. Oh, Jadi itu bokap gue kan sakit 2011. Terus fokus bokap, jadi kayak kerja nyanyi bener-bener hiatus gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi gue nulis lagu. Gitu. Nah, gue nulis lagu karena jadi gue tulis sendiri tapi tak sepi. Maknanya sebenarnya ada dua. Makna yang sederhananya itu lebih ke bosen ditanyain orang kalau kemana-mana, lu datang sama siapa? Sendiri, tapi gue nggak sepi gitu. Jadi kayak, oh lucu banget ini sendiri tapi sepi gitu. Makna yang kedua, sendiri tapi kesepian gitu. Iya, tapi kan cuma karena kepanjangan jadi sepi aja. Sendiri tapi tak sepi ya nanti. Tapi kan nggak enak kalau misalnya di kata-kata itu kan lebih sendiri tapi tak sepi. Lebih ngomongnya lebih enak. Sendiri tapi nggak kesepian. Nggak enak. Sendiri Jangan. Tapi iya. Sendiri tapi tak sepi. Sendiri tapi tak. Oh ya nantikan ada versi bahasa Inggrisnya. Beda banget gue bikin. Oke. Di album. Nah, waktu gue ada dua makna. Yang pertama itu kan. Yang kedua adalah belajar menghadapi masalah gitu. Yang kayaknya kadang-kadang kita ngerasa kayaknya sendiri ngadepinnya gitu. Mungkin kayak situasi sekarang ini gitu. Tapi ternyata kan kalau kita lagi berada di rumah, kita ngerasa sendiri nih, aduh, kita menghadapi masalah yang sama, tapi ternyata nggak sepi karena semua orang mengalami hal yang sama gitu. Oke. Dan lagu yang tadi lo putar itu adalah versi yang gue secara emotional attachment-nya kuat banget karena gue bikinnya itu rekamannya langsung di hutan. Oh, yang itu, yang apa? Outdoor. Iya, di hutan di pinggir sungai. Di hutan mana? Di Belitung. Di Belitung. Yes, jadi waktu itu kan people meet for a reason kan. Kenapa? People meet for a reason. Iya. Gue ajak temen gue ke Belitung. Temen dekat. Ada 3 orang. Dia postingin pemandangan Belitung. Ini dia sedang mau membuat hydro art yang sedang mau membuat video. Lihat tuh di mana? Di Belitung. Oh, gue lagi pengen ke sana. Oh, lo kalau ke Belitung tanya Meda aja gitu. Karena kan waktu itu kan aku sangat aku kan sama Laskar Pelangi lumayan aktif gitu. Ke Belitung. Ya, jadi aktif ke Belitung dan aku juga volunteer di Museum Kata Andrea Hirata kan. Oke. Jadi dia mengenalkan tuh temanku yang posting mengenalkan kepada temennya yang lain untuk membuat video dan ternyata proyek itu nggak cuma membuat video tapi sedang membuat proyek merekam di alam untuk tugas akhir apa tugas buat pameran sekolah. Tugas dia. Gitu, singkat cerita, nanya dong, kan lu kan nyanyi ya, ada nggak lagu sini deh, gue kerjain sekalian kita rekaman di hutan gitu. Kita rekaman bukan di hutan, waktu itu masih di alam, bilangnya. Terus ya udah gue kasih pilihan lagunya, karena pilihan lagunya gak cuma Cerita Sepi, ada beberapa. Tapi yang dipilih Sepi. Hari pertama kita rekaman di pinggir pantai.
which is nggak mungkin banget. Windshieldnya nggak berhasil, nggak pakai windshield dan nggak menahan angin yang bum, 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 bum. Iya. Jadi suaranya nggak bersih. Iya. Hari kedua kita coba di hutan. Nah, pagi tuh serunya adalah kita nggak repot. Gue senang nih, gue belajar produksi secara sederhana namun efektif, tapi tetap bisa dirilis gitu. Cuma mengandalkan kekuatan baterai dari laptop. Paling lama kan. Jadi kita pakai 3 laptop, 2 gitar, 1 kahun, 1 keyboard kayak controller gitu untuk merekam lagu ini gitu. Salah satu yang direkam lagu ini. Ada lagu lain juga tapi itu bukan lagu aku gitu. Nah, pas ini direkam sebenarnya belum ada niat untuk merilisnya secara resmi. Oke, itu tahun berapa? 2018. Oke. Jadi proses buat syuting sendiri itu juga 2018. Iya. 2018. Terus udah gitu, pas lagi rekaman itu gue sendiri udah merasakan sebuah energi yang lain dari angin, dari air yang terdengar. Kan suara airnya kan direkam juga tuh, suara angin direkam juga gitu. Dari angin, dari air, ya pokoknya kayak gitu. Terus udah gitu, pas lagi rekam gue tuh dalam hati udah kayak berpikir gitu loh, kayak pengen gini kalau dirilis seru banget ya. Iya. Dan itu kedengeran kalau kita dengerin pakai headset, itu kedengeran. Iya ya. Kedengeran di. Kayak gitu pas lagi rekaman di otak gue tuh udah kayak aduh gila, at least I can release this in my YouTube channel gitu. Terus dan waktu itu gue inget banget all the crews kayak videonya gitu, mereka bilang ini lagu bisa didengerin di mana ya, di Spotify udah ada belum? Enggak, itu ditulis baru ini rekamannya kita. Jadi they think it's already released, udah dirilis duluan, ternyata belum kan. Jadi kayak ada gitu. Kenapa? Mereka pikir lagunya tuh udah ada, udah rilis, udah publish. Udah rilis duluan. Ternyata belum ada dan ya akhirnya rekaman dijadikan rilis. Gitu. Terus akhirnya singkat cerita rilis bersama dengan saya. Yang bikin, yang aransemen namanya waktu itu yang aransemen Ivan Dewanto, Ivan Dewanto sama Denny Dajaya. Videonya itu yang ngerjain bareng-bareng, ada Arlan, ada Andre, gue sebutin satu-satu nih temen gue jadinya. Tapi seru banget, itu sangat seru. Kalau disuruh ngulang, gue jadi pengen nyobain bentuk yang ini, alam yang kayak gini gitu. Oke, itu jadi inget itu apa? Filmnya. Oh, I know. Mark Ruffalo sama si Mark Ruffalo sama si Keira Knightley. Okay, please don't mention it. I know. The Lost Stars. Iya, Lost Stars. Iya kayak gitu kan. Rekamannya kan juga gitu dia. Yes. Dia kan di ya di New York ya. Jadi beda. Nih si Johari, Muhammad Johari. Hai Malaysia. Hai from Malaysia. Aku ada temen di Malaysia tuh. Anak-anak di weekend. Oh ya? Iya. Mereka beberapa kali kalau ke Surabaya sering aku bantuin juga. Ya, Lost Stars. Bedanya kamu di alam, kalau Lost Stars kan New York. Subway, kabur-kaburan. Iya. Oke. Lanjut. Lagu yang baru kamu rilis, yang
kamu pernah mention ke aku bahwa ini adalah lagu yang memang sengaja kamu di saat pandemi ini lagi kita alami. Kamu bilang cocok untuk didengerin dan memang cocok dikeluarin pada saat pandemi ini lagi berlangsung. Oke, aku ralat dikit dong. Apa? Ralat dikit, Kenapa? aku ralat sedikit. Iya, oke. Jadi lagu ini sebenarnya kan ditulisnya tahun lalu. Oke. Saat lagi stress gitu kan, sendiri. Ah, Tapi banyak hal-hal dalam kepala yang meresahkan sampai suara-suara di dalam kepala itu mengalahkan suara bising yang ada di luar. Nah, waktu lagi memikirkan lagu ini, Silent Saturday, terus konsep memang gue bawa ke Duta Pamungkas, tapi kayak pengerjaan musik segala macam waktu itu kita workshop sama Duta, gue yang nulis lirik, kita workshop bareng, kita produce bareng, dan lagu ini harusnya kan keluarnya di bulan di album kan April. ya. Tapi terus kita pikir, wow, ini kayaknya bagus nih buat bantu orang-orang untuk belajar beristirahat di tengah work from home, di tengah slogan-slogan slogan-slogan yang bilang produktif, efektif dari rumah. Oke. Bekerja beribadah dari rumah gitu. Nah, akhirnya dan ini sangat cocok gitu. Tapi yang aku ralat adalah lagu ini tidak dibuat untuk pandemi ini. Ya. Nah, oke, memang tidak khusus dibuat untuk pandemi, tapi cocok didengarkan pada pandemi ini sedang kita. Oke. Berjudul Saturday. Ini juga satu lagu yang ada di albummu yang sebetulnya mau kamu keluar bersama dengan lagu-lagu yang tadi atau beda lagi? Lagu itu masuk dan ada semuanya tuh mungkin nanti ada 11 atau 12 track. 11. Baik banget. Kan tadi udah 4 dirilisnya. Berarti yang baru ada 3 dan 2 track, sebuah track yang berbeda. Tapi yang tadi lagu-lagu yang ada dia aku ingin itu juga jadi, nice. Perjalanan cerita hidup Medes Chaos. Pertama ya? Album pertama ya? Album full ya pertama. Album apa ya? Album sendiri yang pertama. Tadinya EP pernah ngeluarin EP juga. Oh, pernah ngeluarin EP tahun 2012. 13. Sorry, 13. Oke, cukup lama. Oke, kita dengerin Silent Saturday. Ini aku sama Duta Pamungkas. Baru dari sekitar 3 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Oke. Kita dengerin lagu barunya. This is the see. Yeah. People are running. In this busy world. Yeah. People are rushing. In this busy world I see. Yeah. Talking. Even though whisper is louder and louder. Even though whisper is louder and louder. Even though whisper is louder and louder and louder. Louder and louder and louder. Even though whisper is louder and louder. Even though whisper is louder and louder. Even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder.
In this crazy mind right here, yeah, noises keep buzzing. In this crazy mind right here, yeah, they keep demanding. In this crazy mind right here, yeah, the silence. Even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Take the silence out today and slow down your pace. Take the silence out today, drinking from your mess. Take the silence out today, slow down your pace. Take the silence today, drinking from your mess. Take the silence of today, slow down your pace. Take the silence of today, drinking from your well. Even though we're silent, even though we're silent, even though we're silent, and louder and louder and louder and louder. Even though we're silent, even though we're silent, even though we're louder and louder and louder and louder. Even though whisper is louder and louder, even though it's louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. Yay. Louder, louder, louder. Itu kenapa? Loud and louder. Ya itu karena yang tadi gue bilang pengalaman pribadi itu. Jadi pertama suaranya tuh mungkin kadang-kadang kayak bisikan doang gitu. Misalnya waktu itu kan gue tuh ngerasa kayak kebanyakan ini gitu, kurang produktif hidupnya gitu. Jadi kayak lama-lama dikit lama-lama jadi kencang, jadi the whisper become louder and louder. Masalah yang tadinya terdengar seperti sebuah bisikan akhirnya terdengar sangat keras dan minta perhatian, untuk diperhatikan, yang minta diperhatian, mencari perhatian gua untuk diselesaikan. Tadi ada Vira juga kayaknya nyanyi. Kenapa? Tadi ada Vira juga kayaknya nyanyi. Iya sih. Tiba-tiba.
kemarin habis sama dia. Iya. Terus ceritanya eh, sudah sama seperti yang kamu ceritain tadi ya. Wah, Tuh. eh, ada kayak bisikan-bisikan yang memang eh, yang apa ya bahasanya ya? Bergema. Kenapa? Bergema. Bergema. Lagi gede jadi gede jadi gede. Oh, Terus kenapa? eh, apakah memang sengaja kamu menunjuk duta untuk bareng sama kamu di lagu ini atau kamu menceritakan sama dia dulu kejadiannya atau gimana sampai kalian akhirnya bisa kamu memilih duta untuk nyanyi bareng di sini atau gimana? Ada cerita di balik itu? kita memang waktu tahun 2019 kemarin tuh saling bertukar ilmu. Jadi sering ketemu tuh seminggu sekali. Aku kasih masukan vokal, dia kasih masukan gitar. Jadi one day soon gitu loh, misalnya aku bisa main, oh kalau kayak gini nih mainnya kayak gini gitu. Jadi waktu lagi dari masa ketemu untuk ngobrol, untuk bertukar ilmu itu, aku bilang, gue punya konsep nih lagu judulnya Silent Saturday gitu. Gue pengen bikin Itu single kamu yang nih. hmm. Gitu. Dan memang karena Duta itu kalau misalnya dengerin karya-karyanya Duta di baik karya project solonya dia ataupun dengan Marce itu kayak langsung adem gitu loh, ada air kayak gitu. Dan dia kan memang mengusung frekuensi 432 kan, frekuensi paling alami yang frekuensi itu memberi ketenangan dan kayak ada healing impact-nya gitu buat diri manusia. Oke. Jadi dutanya Bayu tersebut, dutanya mau, terus ya udah kita kerjain lagu itu bareng-bareng dari awal. Jadi gue tulis lirik, dia kasih gitar yang dia udah punya, yang kayak intronya kan dudu di dudu. Ini kalau ini mau diisi apa ya? Oh kita isiin aja yuk. In this, kan aku tuliskan in this busy world, I see. Ini kayak apa yang aku amati, apa yang aku lihat di luar. Orang tuh sibuk kayak robot. Iya. Maunya lari, semua maunya produktif, semua maunya kenceng dan mendapatkan hal yang apa hasil yang baik dengan cepat gitu. Oke. Jadi aku bilang people are running, people are rushing, terus never stopping gitu. Semua kalau ditanya, oh gue lagi ngerjain ini, even waktu hari Sabtu, kenapa gue bilang Saturday? Karena set your day, it's set your day, dudukan harimu, belajar istirahat kan. Dikasih itu minggu buat istirahat, tapi kalau di Jakarta sendiri ya zaman kemarin, Sabtu Minggu tuh malah rame. Iya. Lagi Ini mau. kamu bercerita kayak kamu bercerita sama orang-orang dari Singapura tuh. Orangnya running, rushing, never Iya, stop. nggak stop. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi Kan, ngomong, kan di Singapura kan kayak gitu orang-orangnya. aduh iya itu kayak, mohon maaf nih kalau ada orang Singapura nonton, tapi ya Iya. gitu memang begitu, Memang begitu kan? kayak robot. Ya, apa ya? Ya, mentally kan work gitu kan? Iya, 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 Gitu. iya. Terus ternyata ironisnya berisik itu tidak hanya didapat dari luar, tapi berisik itu juga didapat dari dalam diri. Oke. Malah lebih kenceng suaranya. The whisper become louder and louder and louder. Karena in this crazy mind, people think about their problem di sini, pikirin lama-lama kenceng kan suaranya kan. Nah terus makanya diistilahkan Jadi berarti tidak instrumen namanya interlude musik enggak, tapi kita isi dengan keadaan yang kita alami, yaitu suara yang menjadi berisik, ambulans apa segala macam. Lalu kayak jawaban segar gitu loh, take your silent Saturday untuk mendapatkan energi baru.
sometimes itu kayak itu benar juga sih. Kayak kadang-kadang gue kok kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan udah mau tidur gitu kan, terus udah diem gitu tiba-tiba kayak beberapa ya sebulan 2 bulan ini, karena kita lagi kayak gini kan, kita lagi kayak gini terus I just can stop I just can't stop thinking gitu ya uh, besok uh, kita mau ngapain lagi ya, terus ini harus ngapain lagi ya selain live ini ya, kayak gitu ya. Kayak itu suara yang aku nggak tahu itu karena memang karena terbiasa kita terbiasa uh, untuk seperti itu gimana, cuman kayak ada aja gitu. Betul. Iya kan, terus kita kayak mau tidur gitu kayak oh terus udah gue mau tidur terus tiba-tiba gue dengerin lagu lu, oh Meda kali ya Stay Alive ya, kayak gitu loh. Nah bisa kayak gitu dan itu benar itu kejadian karena itu malam-malam banget aku iseng-iseng browsing apa ya, aku scrolling tentang tour Ellen Child waktu itu ceritanya. Dan cago. Nah, terus Benar. lihat, oh Meda, oh Tanayu, oke, Med Tanayu, oh ntar kontak Satria aja deh, Meda tanya nomornya kali ya ke Ipung ya, kayak gitu, bisa kayak gitu, bisa itu terjadi di saat kita mau istirahat sebenarnya. Itu kayak suara yang Betul. ngasih buat keep apa ya, membuat kita untuk terus mikir aja gitu. Tapi itu susah loh buat kayak istilahnya meyakinkan diri sendiri untuk udah deh gak usah apa dulu, ntar dijalanin aja atau masih ada besok gitu kan. Aku nggak tahu itu Benar. agak susah sih buat aku, agak susah sih. Kenapa? Besok gitu maksudnya. Iya, agak susah karena pada waktu ya ini salah satu contohnya, kebetulan kok ya elu gitu kan yang gue bilang, gue langsung kayak texting anak-anak di Chandbob gitu, tahu ini nggak, tahu Mas Ed, seru nggak kalau sama dia, yuk kayak gitu, bisa kayak gitu, Pak Haji. kayak langsung saat itu juga gitu, kayak aku orangnya nggak bisa menunda sesuatu ya, jadi kalau memang udah dalam pikiran itu ya tak tulis aja siapapun yang mau ajak omong malam itu gitu kan. Kebetulan anak-anak kantor kan selalu tim subuh semua tuh. Jadi Langsung tak jabarin aja ngobrol benar. gitu. Ada Bila. Kayak bilang Bil. ada Mas Kinan dari Ardan nih. Oke, udah semua lagu-lagu yang kita lagu-lagu Meda tadi kita dengerin bareng-bareng, kita udah cerita banyak di balik itu semua. So sebelum kita mengakhiri perjumpaan virtual kita, harap kita akan ketemu secara personal. Amin. Aku pengen ke Surabaya. Ya, kamu sering ke Surabaya nggak dulu? Atau sebelumnya? Aku pernah ke Surabaya. Pernah. Makan doang yang ada di sini ya. Nggak ada yang lain. Maaf. Besok aku juga cuma ngajain kamu bakalan makan sama nongkrong. Kenapa? Kita Cak Guntur.
Makan apa? Kepiting tuh apa namanya? Oh, cak gundul. Kepitingnya segini-segini. Oke. Dirimu mau menutup dengan nyanyi? Yes. Oke. Lagu judulnya Mana? apa? Sendiri tapi tak salah satu deh. Bebas, sendiri tapi tak sepi juga boleh. Oh iya, satu lagi. Aku lupa nanya sama kamu ngeluarin lagu bareng Vira, Ika juga. Ya, panggilan jiwa. Gila jiwa. Lagunya enak banget. Kita suka. Iya. Itu sebetulnya lagu Cika atau gimana? Lagunya Om Ikang, ayahnya Ciki. Oh itu lagu itu ya? Lagu Brother Rusman. oke. Ya. Kenapa? Tahun 80-an kalau nggak salah ya. Iya. Terus Lagunya enak banget. lagunya tuh di sama Ciki tuh di rubah dikit liriknya karena punya bapaknya kan ya monggo silakan. Bapaknya gini. Gila. Aku fans berat bapaknya bilangin ya. Ketahuan umurnya. Aku suka hasil aransemennya aku suka banget. Emang. Aku juga suka. Aku udah dengerin. Kemarin sama Vira juga kita juga ngobrol. Dia juga cerita yang sama. Dan aransemennya emang bagus. Ya, Radit yang bikin. Oke. Itu ceritanya memang kalian bagaimana bisa berkumpul? Aku udah diceritain sama Vira. Aku pengen dengar versi kamu. Ciki yang ajak. Jadi Ciki bilang ini aku punya lagu ayahku, aku pengen banget untuk kolaborasi sama Vira juga nanti, dia cerita gitu. Terus kita ceritain keresahan-keresahan kita juga gitu. Nah akhirnya aku bilang aku seneng, mau banget. Dan waktu itu aku bantuin ngedirect vokalnya juga. Radit kan yang aransemen nge-produce. Prosesnya sih seru banget karena memang kalau kerja sama temen tuh paling enak sih. Karena bisa saling begini, begitu, begini, begitu. Bisa sama-sama saling belajar juga. Itu dia. Setuju. Kalau bisa dikerjain sama-sama, kenapa harus sendiri ya? Aku setuju itu. Oke. Please welcome. Dirimu nyanyi. Ya. Sendiri Jadi dong aku bingung. Apa? Mau lagu apa? Edwin mau lagu apa? Andri? Wah, netizen juga nggak ada yang ngomong nih mau lagu apa. Kayaknya sendiri tapi tak sepi aja deh. Atau salah satu juga boleh. Bebas. Kamu. Nah. Yang mana coba tunjuk tangan di situ. Beats mau Kita kayak di itu ya. Kayak beneran ya. Iya. Kayak di panggung ya. Please welcome. Please. Dari dulu soalnya berdiri. Ayo pilih lagu apa? Pupung, pilih lagu apa, Pupung? Anak-anak di sini lagu apa? Talent Saturday aja yang baru. Siap. Oke. Please welcome Meda kamu. Biar kayak konser. Kangen nyanyi ya? Di depan orang-orang. Thank you. So, lewat lagu ini, semoga teman-teman semua bisa beristirahat dengan tenang, bisa
menguraikan suara-suara dalam kepala, karena kalau udah diurai tentunya bisa diselesaikan satu-satu. Ya. Setuju. Setuju. In this crazy world I see, yeah, people are running. In this busy world I see, yeah, people are rushing. In this busy world I see, yeah, never stopping. Even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder. And this crazy mind, yeah, noises keep buzzing. And this crazy mind, yeah, they keep demanding. And this crazy mind, yeah, never silence. Even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder, even though whisper is louder and louder and louder and louder and louder. From your end, take the silence to deep, slow down your pace. Take the silence to deep, shrinking from your rest. Even the whisper is louder and louder, even the whisper is louder and louder, even the whisper is louder and louder and louder and louder and louder and louder, even the whisper is louder and louder, even
Suka langsung kayak lepas gitu masalahnya kalau nyanyi lagu ini. Urai gitu. Seru banget. Berharap kita bisa langsung ketemu, terus habis itu kita bisa aku bisa nonton secara YouTube dan segala macam. Sampai jumpa lagi ya, men. Kita ketemu, semoga bisa ketemu secara personal next. Terima kasih kamu udah join di Stay Live. Hah? Thank you Edward, thank you teman-teman yang ada di belakang sana. Sampai jumpa ya. Kita jumpa di Sampai lain. jumpa. Terima kasih, men. See you. Bye. Stay safe ya. Oke. Itu tadi kita udah ngobrol cukup lama sama Meda Kawu. Next kita akan minggu depan kita nggak akan ada itu, nggak akan ada apa namanya, nggak akan ada Stay Alive dulu, kita libur Lebaran, lalu next kita akan ada lagi di bulan Juni, ketemu dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay alive, stay safe, stay at home teman-teman. Semoga Stay Alive bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye.